Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gina Triwahyuni. Nah, di vlog ketiga ini saya akan membahas materi yaitu tentang media pembelajaran beserta klasifikasinya. Nah, langsung saja kita ke materinya ya. Nah, yang pertama, apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah sebuah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna atau pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan sifat dan jenis, yaitu ada media auditif, di mana media auditif ini hanya bisa didengar, contohnya CD, radio, dan piringan hitam. Selanjutnya yaitu media visual. Media visual ini hanya bisa dilihat, contohnya foto, ilustrasi, peta, diagram, poster, dan flashcard. Kemudian yang ketiga terdapat media audiovisual, di mana media audiovisual ini berarti terdapat gambar dan juga suara. Contohnya film, televisi, dan video. Yang kedua, berdasarkan teknik pemakaian, yaitu ada media elektronik, contohnya gadget atau handphone, laptop, dan juga sosial media yang sehari-hari kita gunakan. Kemudian yang kedua, yaitu media non-elektronik. Media non-elektronik ini lebih condong ke benda-benda yang konkret. Contohnya, yaitu buku dan papan atau media alat peraga. Yang ketiga, berdasarkan daya jangkauannya. Yang pertama ada daya jangkauan serentak, contohnya radio, televisi, dan video conference. Yang kedua, daya jangkauan terbatas, contohnya OHP, slide suara, dan film. Yang ketiga, bisa dimanfaatkan secara individual. Misalnya kita punya handphone, kemudian kita bisa memanfaatkan handphone tersebut sebagai media pembelajaran, yaitu dimanfaatkan secara individu. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran, yaitu yang pertama media audiovisual gerak, contohnya film suara, video kaset, dan VCD. Yang kedua, media audiovisual diam. Media audiovisual diam ini kebalikannya dari media audiovisual gerak. Contohnya, film rangkai suara atau film strip, film bingkai suara atau sound slides. Yang ketiga, halaman suara atau sound page. Yang keempat, media visual bergerak. Dan yang terakhir, film bisu. Media display, contohnya papan flanel, papan tikar, feltboard, maket, dan diorama. Semua contoh dari media display itu termasuk ke dalam benda konkret. Media audio, contohnya audio kaset atau pita audio. Yang kedua yaitu disk atau CD atau juga piringan, dan yang terakhir bersuara atau PH. Kemudian yang terakhir media grafis atau gambar, contohnya gambar atau foto, lukisan, sketsa, kartun, poster, peta atau global, papan flanel dan buletin, dan masih banyak lagi. Nah, dari kelima jenis media pembelajaran yang saya jelaskan tadi, jika digunakan dalam media pembelajaran, saya memilih media audiovisual gerak. Kenapa saya memilih media audiovisual gerak ini? Karena sudah terdapat gambar, sekaligus juga bergerak, kemudian terdapat suara. Di mana media audiovisual gerak ini lebih mudah dipahami oleh siswa dan juga dapat menarik perhatian siswa. Nah, ketika saya merekam video vlog ini juga bisa dikatakan sebagai media pembelajaran berupa visual gerak, karena sudah terdapat gambar yang juga bergerak, kemudian
terdapat suara. Sekian dulu vlog ketiga dari saya. Semoga di vlog ini bermanfaat. Kemudian mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.